Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Apriliani, mahasiswi Amikas Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama ada jenis-jenis perangkat lunak beserta contohnya, yaitu 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program-program komputer. Ada beberapa produk sistem operasi, di antaranya yang cukup populer untuk komputer ialah DOS, Unix, Linux, Windows, dan Mac OS. Ketika komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi yang paling awal akan berjalan. Sistem operasi tertentu memerlukan penggunaan perangkat keras yang mendukung. Misalnya, diperlukan prosesor tipe tertentu atau harus memiliki RAM ukuran tertentu. Sistem operasi yang ditunjang dengan perangkat keras yang sesuai akan mengoptimalkan penggunaan komputer. 2. Ada perangkat lunak bahasa. Program ini merupakan aplikasi yang dipakai untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam bahasa mesin. Dengan begitu, perintah dapat diterima dan dipahami oleh komputer. Program ini mengonversi arsitektur dan algoritma yang didesain manusia ke format yang bisa dijalankan perangkat komputer. Contohnya seperti perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu BASIC, Pascal, C++, dan Fortran. Dan yang 3, ada program aplikasi. Program aplikasi ada perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu, mengikuti kebutuhan. Misalnya, untuk keperluan mengetik di perkantoran, tersedia aplikasi MS Word, OpenOffice, dan sebagainya. Ada pula aplikasi pengolahan angka dengan menggunakan MS Excel. Bagi orang yang mengikuti dunia desain, terdapat aplikasi CorelDRAW, Photoshop, dan sebagainya. Nah, berikut ini ada berbagai contoh jenis program aplikasi yang cukup populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti word processing software, yaitu ada MS Word, WordPad, dan Notepad. Selanjutnya ada database software, yaitu Oracle, MS Access, dan sebagainya. Selanjutnya ada spreadsheet software, yaitu Apple Number, Microsoft Excel. Terus ada multimedia software, seperti Real Player, Media Player. Dan ada presentasi software, yaitu Microsoft PowerPoint dan Keynote. Selanjutnya ada aktivitas manajemen proyek. Nah, proyek sistem informasi adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan budgetnya serta mempunyai tujuan yang khusus yang berhubungan dengan perangkat lunak atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer. Mengapa manajemen sangat diperlukan dalam proyek sistem informasi? Karena kesuksesan suatu proyek ditentukan dari bagaimana kita memanajemen proyek tersebut, yaitu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengambil keputusan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan dari proyek itu sendiri. Lalu ada studi kasus pekerjaan dalam sistem informasi minimarket. Inisialisasinya yaitu mengenali dan memulai proyek baru minimarket. Lanjut ada perencanaan, yaitu memberikan panduan pelaksanaan seperti kontrak tim, pembagian ruang lingkup pekerjaan, yaitu programmer sebagai persiapan software yang dibutuhkan, sistem analis, yaitu merencanakan skema sistem informasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jadwal proyek, yaitu daftar risiko yang sudah diprioritaskan. Lanjut ada pelaksanaan atau executing, yaitu melaksanakan perencanaan proyek, programmer sebagai coding atau pembuat sistem informasi, sistem analis sebagai membuat alternatif dari permasalahan yang dialami programmer, atau membuat solusi atau error kode programming. Nah, pengendalian proyeknya yaitu laporan, status, dan perkembangan atau progres. Untuk penutupan proyeknya itu implementasi sistem informasi ke stakeholder dan customer. Nah, setelah itu ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Perlu dicatat bahwa SKPL format tidak harus dalam bentuk tulisan. Nah, SKPL ini harus mencakup kebutuhan pengguna untuk suatu sistem dan spesifikasi terperinci dari kebutuhan sistem. Terkadang, kebutuhan pengguna dan sistem diintegrasikan ke dalam satu deskripsi. Dalam kasus lain, kebutuhan pengguna didefinisikan dalam pengantar spesifikasi kebutuhan sistem.
Jika ada sejumlah besar kebutuhan sistem terperinci dapat disajikan dalam dokumen terpisah. Keempat, ada pemodelan. Pemodelan ini merupakan suatu proses dalam menggambarkan secara abstrak suatu model. Bentuknya dapat berupa model fisik, seperti market atau prototype. Nah, lanjut ada model citra, yaitu gambar rancangan dan citra komputer, atau rumusan matematis. Proses pemodelan perangkat lunak harus merupakan aktivitas yang saling terkait atau koheren untuk memspesifikasikan, merancang, implementasi, kode program, dan pengujian sistem perangkat lunak. Pemodelan dalam suatu rekayasa perangkat lunak merupakan suatu hal yang dilakukan di tahapan awal pengembangan aplikasi perangkat lunak. Di dalam suatu rekayasa perangkat lunak, sebenarnya masih memungkinkan tanpa melakukan suatu pemodelan. Tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam suatu industri perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak harus dikerjakan dan akan mempengaruhi pekerjaan lain dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Selanjutnya ada model desain beserta contohnya. Desain perangkat lunak itu merupakan tahapan pengembangan perangkat lunak yang hasilnya dapat digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membuat program. Desain perangkat lunak sering juga disebut sebagai physical design. Jika tahapan analisis sistem menekankan pada masalah bisnis atau bisnis role, maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi sebuah perangkat lunak. Contohnya seperti desain interface. Pengguna atau user interface design atau rekayasa antarmuka pengguna, yaitu user interface engineering, adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, dan perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.